Teuku Nyak Arif, Rencong Aceh di Fox Road. Teuku Nyak Arif adalah tokoh Aceh yang terkenal berani melakukan kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ia sering memberikan kritik pedas melalui sidang-sidang Fox Road atau Dewan Rakyat. Karena keberaniannya itu, ia diberi julukan sebagai Rencong Aceh di Fox Road. Kiprah politik Teuku Nyak Arif di Fox Road. Setelah menyelesaikan pendidikan di Osvia, Teuku Nyak Arif kembali ke Aceh. Kemudian pada tahun 1920, Teuku Nyak Arif diangkat menjadi Panglima Sago 26 Mukim menggantikan ayahnya. Dari tahun 1927 sampai dengan tahun 1931, Teuku Nyak Arif terpilih menjadi anggota Fox Road Dewan Perwakilan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, Jakarta. Ia diusulkan oleh Gubernur Hens. Dengan pengangkatan ini, pemerintah Hindia Belanda mengharapkan Teuku Nyak Arif bisa berpihak pada pemerintah Hindia Belanda dan memberikan legitimasi pada pemerintahan Hindia Belanda untuk berkuasa di Aceh. Namun pada perjalanannya, keberpihakan yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak pernah terjadi. Teuku Nyak Arif justru secara aktif dan lantang mengancam pemerintah kolonial Belanda di Fox Road. Bahkan pidato Teuku Nyak Arif yang pertama di Fox Road justru mengkritik keras pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Dalam penutup pidatonya, ia mengatakan, "Saya sampai pada kesimpulan bahwa peperangan yang berlangsung lebih dari kurang 60 tahun dengan segala murkanya bagi negara dan rakyat merupakan malapetaka dan kehancuran bagi negeri dan rakyat kami. Rakyat menjadi miskin dan melarat, beban rakyat diperberat bukan saja dengan pajak tetapi juga dengan menaikkan uang rodi. Tepatlah karikatur dalam majalah Spektator yang menggambarkan saya gulanya dan engkau ampas lebihnya. VOC menganut dasar pemikiran rakyat yang melarat mudah diperintah. Seharusnya pemerintah secara sadar tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik bila rakyat hidup dalam kemelaratan." Saya akhiri pidato pertama menyampaikan saya sebagai anggota Fox Road ini dengan mengutip kata-kata mutiara dari Gladstone yang menyatakan, "Tidak ada yang lebih mulia dan lebih suci dari suatu bangsa yang berkuasa untuk menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan, dan tidak ada yang lebih hina daripada penindasan terhadap suatu bangsa yang lemah oleh kekuasaan yang lebih besar." Teuku Nyak Arif mengkritik dengan pedas dan tajam praktik kolonialisme yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang hanya mau mengambil keuntungan saja tanpa memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu, Teuku Nyak Arif aktif bersuara mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui pidato-pidatonya di Fox Road. Sebelum Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Teuku Nyak Arif sudah mengumumkan nama Indonesia dan berbicara tentang persatuan dan kemerdekaan bangsanya. Pidatonya di Fox Road pada 18 Juli 1928 adalah sebagai berikut. "Tuan Ketua, jika kita membicarakan keadaan politik di negeri ini, maka kita tidak boleh menyebutkan Indonesia. Saya termasuk yang bangga menyebutnya. Memang benar pula. Terbentuknya suatu negara Indonesia dalam waktu yang dekat ini bukanlah suatu mimpi yang hampa, tetapi suatu kemungkinan yang nyata. Dasar-dasar pembentukannya sudah ada. Mungkin sekali dan sangat diharapkan dasar-dasar yang ada itu dikembangkan dalam batas-batas hukum yang ada menuju ke arah kesatuan kebangsaan, salah satu dari syarat-syarat mutlak untuk mencapai Staatskundige Vrijheid, kemerdekaan negara. Sebelum saya meninggalkan mimbar ini, sekali lagi saya ingin menyarankan kepada bangsaku yang terhormat
supaya bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita melalui persatuan Indonesia mencapai kemerdekaan nasional. Pidato lainnya di Fox Road yang terkenal di Dewan Rakyat adalah ketika ia berdebat dengan Dr. Andes Friend pada persidangan 17 Juli 1929. Saya memprotes pendapat yang menyatakan dan menyamakan antara nasionalisme dan komunisme. Cita-cita rakyat akan maju ke tingkat yang lebih tinggi dan maju kalau rakyat itu semakin cerdas. Saya mengkritik dan mencela tindakan-tindakan pemerintah yang mendirikan gedung-gedung bagus, sedangkan rakyat kekurangan ruangan untuk sekolah yang baik. Undang-undang pendidikan di Indonesia lebih rendah daripada jajahan yang lain, di mana Indonesia mendapatkan undang-undang pendidikan yang jelek. Aturan secara timur tidak dijalankan bersama-sama dengan pengaruh barat, ucap Teukunya Arif. Pidato Teukunya Arif tersebut disambut dan dijawab dengan sengit oleh Dr. Andes Friend hingga memunculkan perdebatan yang sengit. Kan ketua sidang harus turun tangan untuk melerai. Sebuah surat kabar harian terkenal bernama Bintang Timur pada pemberitaannya pada 18 Juli 1929 memuat kabar terkait konferensi tersebut dengan menyebut Teukunya Arif sebagai rencong Aceh di Fox Road. Membentuk fraksi nasional di Fox Road bersama MH Tamrin dan kawan-kawan. Pada konferensi Fox Road pada tanggal 27 Januari 1930, tokoh nasional MH Tamrin dalam pidatonya menceritakan berdirinya sebuah fraksi baru di Fox Road yang bernama Fraksi Nasional. Fraksi ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, mengusahakan perubahan ketatanegaraan, dan berusaha menghapus perbedaan politik ekonomi akibat politik adu domba yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Teukunya Arif termasuk salah satu pendiri Fraksi Nasional bersama Muhammad Husni Tamrin, R.P. Suroso, Muhammad Soangkupon, dan lainnya. Salah satu kegiatan utama dari fraksi ini adalah pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI yang ditangkap. Mereka adalah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja. Sebelum tokoh-tokoh tersebut diadili, Teukunya Arif sebagai salah satu pendiri Fraksi Nasional dalam sidang Fox Road 28 Januari 1930 mengemukakan pidatonya untuk membela PNI. Dalam membicarakan keadaan politik dewasa ini, kami sangat menyesalkan tindakan pemerintah terhadap orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan PNI. Pemerintah sudah kelewatan dalam perbuatannya yang mencampur adukan tokoh-tokoh politik dalam ambil tenor yang tidak ada izin sama sekali dengan kegiatan politik. Ketika saya berada di Kutaraja, saya mendapat kabar seolah-olah di Jawa akan terjadi pemberontakan besar. Tetapi ketika sampai di sini ternyata keadaannya sama sekali. Saya tidak percaya bahwa pemimpin-pemimpin PNI akan mengadakan suatu pemberontakan. Teukunya Arif sebagai tokoh Fraksi Nasional dalam sidang Fox Road dengan gigih membela kepentingan PNI yang dipercayakan oleh pemerintah Hindia Belanda akan mengadakan pemberontakan. Dengan tegas, Teukunya Arif mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa pemimpin-pemimpin PNI akan mengadakan suatu pemberontakan. Kritik-kritik pedas yang dilakukan oleh Teukunya Arif di Fox Road membuat anggota Fox Road Belanda yang bernama Zederhof, juga tokoh politik dari Ekonomiebond PEB, memberikan komentar dan mengingatkan bahwa Teukunya Arif telah melakukan perlawanan dan menggunakan rencongnya meski dalam bentuk suara. Anggota Fox Road yang lain yaitu Dr. Andes Friend yang juga merupakan tokoh PEB, khawatir terhadap nasionalis sejati yang sangat berbahaya di Fox Road dan dapat merusak hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan penduduk pribumi
karena pidato-pidato kritik mereka yang tajam terhadap Hindia Belanda yang dilakukan oleh Teukunya Arif dan kawan-kawan. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengganti kedudukan Teukunya Arif sebagai anggota Volksraad pada tahun 1931. Ia digantikan oleh Tuanku Mahmud, seorang keluarga Kesultanan Aceh Darussalam. Hal ini dilakukan karena kritik keras kepada pemerintah Hindia Belanda yang terus-menerus dilakukan oleh Teukunya Arif.